Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'du. Abnai wa banati, para pecinta bahasa Arab yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar online yang diselenggarakan HFPS PBA IAIN Kudus, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah agar supaya pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon disimak penjelasan yang akan kita bahas pada kali ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji bahasa Arab online bersama saya Muhammad Ivan Alfian. Kegiatan kali ini terselenggara atas kerjasama HMPS PBA IAIN Kudus. Saya saat ini mendapatkan bagian tema tentang ini dia, metodologi pembelajaran bahasa Arab, metode mengajar bahasa Arab. Caranya ngajar bahasa Arab bagaimana? Nah, itu. Sebelum kalian mengajarkan, pertama harus benar, belajar dulu, mengajar kemudian. Agar supaya mengajar kita bagus, belajarnya saat ini tentang bahasa Arabnya juga harus yang semangat, yang benar. Nah, ini dia profil lulusan mahasiswa PBA IAIN Kudus selama 4 tahun, beberapa pengetahuan umum dan pengetahuan khusus yang mereka pelajari selama di kampus IAIN Kudus ini, mulai dari teori pendidikan, teori bahasa, kemudian pengetahuan khususnya tentang PBA yang berkaitan dengan PBA, termasuk penguasaan unsur dan keterampilan bahasa Arab. Nah, apa itu materi bahasa Arab yang biasanya diajarkan di madrasah maupun di lembaga kursus maupun perguruan tinggi, atau fokusnya apa? Ini dia, unsur bahasa, keterampilan bahasa. Unsur bahasa itu ada bunyi, ada struktur bahasa yang meliputi shorof dan nahwu. Kemudian yang kedua yang dipelajari adalah keterampilan berbahasa. Ingat, ini menyebutnya harus urut ya, mulai dari mendengar, istima, kemudian kalam, berbicara, kemudian qiraah, membaca, dan kitabah, menulis. Menyebutkan urutan ini menunjukkan tingkat kesukarannya. Berarti mendengar itu maharat yang paling mudah, diteruskan berbicara, membaca, dan yang paling sukar adalah menulis. Ingat ya, menyebutnya harus urut. Nah, kita masuk ke metodologi pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya ada kata kunci yang harus kalian kenal. Nah, harus dipahami nih. Pendekatan, metode, teknik, taktik, model. Mahasiswa tarbiyah secara umum, terutama khususnya anak PBA, harus paham kelima istilah ini. Saya akan menjelaskan secara cepat dan ringkas. Mulai pendekatan. Pendekatan itu apa? Seperangkat asumsi atau teori tentang bagaimana hakikat bahasa dan belajar mengajar bahasa. Kalau metode itu rencana menyeluruh pengajaran bahasa. Kalau dalam hal ini bahasa Arab, maka pengajaran bahasa Arab sifatnya perencanaan. Kalau teknik itu adalah
pelaksanaan dari perencanaan itu, metode di dalam kelas. Nah, ini teknik. Sementara taktik adalah gaya guru dalam mengajar. Model itu adalah rangkaian utuh mulai dari pendekatan, metode, teknik, taktik menjadi satu, itu namanya model. Contoh sederhana terkait pendekatan dulu, asumsi ya, atau teori tadi tentang belajar tentang hakikat bahasa dan belajar mengajar bahasa. Saya selalu sering memberi contoh seperti ini terkait pendekatan itu. Kalau kamu memiliki dua teman, yang satu lulusan pesantren atau anak pesantren, yang kedua itu tidak mondok atau anak umum, sekolah umum, tentu metode kamu untuk membuat kedua temanmu itu bahagia, senang dengan kamu pastinya berbeda. Kalau anak pesantren ini tentu menyenangi hal-hal yang sifatnya agama. Sementara yang umum itu cenderung ke yang wisata, ke tempat-tempat yang menyenangkan. Jadi asumsi kamu, pengetahuan kamu tentang kedua temanmu itu akan menentukan cara metode kamu yang kamu pilih untuk yang kamu perlakukan terhadap kedua temanmu yang berbeda itu. Contoh, kalau dalam pembelajaran ya, tentu berbeda pembelajaran bahasa Arab antara pembelajar usia dini atau remaja dengan mahasiswa. Anak MI, MTS, alia, mahasiswa tentu memiliki teori yang berbeda, sehingga nanti pemilihan metodenya pun juga berbeda. Teknik tadi itu kegiatan spesifik di dalam kelas. Contoh, sama-sama dosen menggunakan metode ceramah. Tekniknya, prakteknya di dalam kelas tentu berbeda. Karena apa? Karena yang dihadapi dosen ngajar mahasiswa, sementara satu ada guru ngajar alia. Sama-sama menggunakan metode ceramah, pasti beda. Taktik, style guru, gaya guru dalam mengajar. Pak Amin sama-sama pakai ceramah, Pak Azwar pakai ceramah, saya pakai ceramah, tentu memiliki cara yang unik, masing-masing satu dengan yang lain berbeda. Nah, 1, 2, 3, 4 ini ngumpul jadi satu, namanya model ya. Model mahasiswa YN Kudus. Nah, ya. Model pembelajaran bahasa Arab di YN Kudus itu 1, 2, 3, 4, 5. Tentu berbeda dengan model pembelajaran di UIN Semarang. Model pembelajaran di perguruan tinggi tidak sama dengan model pembelajaran di pesantren. Memiliki karakteristik satu dengan yang lain berbeda-beda. Oke, ini dia gambaran umumnya. Kalau jadi satu namanya model. Nah, ini setidaknya ada 10 metode pengajaran bahasa yang biasanya digunakan. Wow, banyak. Mana ini cara menjelaskannya? Oke, cukup kita pilih saja metode yang sering digunakan. Setidaknya ada 4. Metode gramatika terjemah, thariqah al-qawaid terjemah, metode langsung, thariqah al-mubasyarah, metode audiolingual, thariqah as-sam'iyah asy-syafahiyah, metode komunikatif, thariqah al-ittisaliyah. Penjelasannya sebagai berikut. Metode gramatika terjemah, melihat dari judulnya saja sudah kelihatan. Gramatika, nahwu, orob, terjemah untuk menerjemah. Berarti apa tujuannya? Benar, bahasa asing untuk membaca teks dan menerjemahkan. Tentu dengan tidak menafikan penguasaan terhadap kaidah nahwu bahasa. Di mana ini kita menjumpainya? Yap, biasanya di pondok pesantren. Ini pondok pesantren Sidogiri ya. Pesantren salaf biasanya yang menggunakan metode gramatika terjemah.
Metode langsung. Nih, tujuannya penguasaan bahasa secara lisan, komunikasi. Al-kalam, kalau yang tadi itu qiraah, maka ini kalam. Dan yang menarik, tidak boleh menggunakan bahasa ibu, haram. Ketika belajar pembelajaran di dalam kelas tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, harus bahasa Arab mulai menit pertama, detik pertama sampai detik yang terakhir. Di mana ini kita menjumpainya? Ya, pondok pesantren modern Gontor atau pondok pesantren modern yang lainnya. Lanjut, metode audiolingual. Tujuannya menguasai 4 maharat secara seimbang. Ingat tadi 4 maharat, jangan sampai keliru menyebutkannya secara urut. Istima, kalam, terus qiraah, terus ya kitabah. Nah, model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Jadi ada pola-pola drill ya. Masmuk, kaifa haluk, min aina anta, dan seterusnya itu dihafalkan. Jawabannya juga nanti didramatisasi di depan kelas dan seterusnya. Nah, ini ciri yang menonjol adalah penggunaan bahan rekaman, MP3, kaset, dan seterusnya. Kemudian penggunaan lab bahasa atau visual aid yang sangat penting, dipentingkan dalam penggunaannya. Ini gambarnya. Nah, mana ini? Bisa jadi ini di sekolahan atau di madrasahmu dulu, atau di perguruan tinggi tempat kamu belajar saat ini. Selanjutnya, metode komunikatif. Tujuannya ini, komunikasi yang sesungguhnya, tidak dibuat-buat, sehingga bukan drill-drill yang manipulatif. Maksudnya apa? Contoh begini ya. Contoh ini dialog. Ila aina anta satadhhabu ya Ahmad? Dijawab, ana sa'adhhabu ilal jami'ah. Pola kalimat seperti ini sebenarnya tidak lazim dalam komunikasi yang sesungguhnya. Mau pergi kemana kamu, hai Ahmad? Terus dijawab, saya mau pergi ke kampus. Kalau kita dalam komunikasi sesungguhnya kan nggak dijawab secara utuh begitu, langsung aja dijawab kampus, ilal jami'ah, gitu. Masmuk Muhammad, kaifa tata'allamu al-lugha al-arabiyyah fi hadhihi al-jami'ah? Jawab aja langsung, enggak usah bilang ana ta'allamu fi hadhihi al-jami'ah bi tariqah al-ittisaliyah, misalnya. Enggak begitu. Langsung, jawab langsung. Bisa jadi di tempat kamu belajar saat ini atau di lembaga kursus ya, biasanya itu metode komunikatif ini digunakan. Oke. Bagaimana langkah-langkah dari keempat metode itu dalam pengajarannya? Karena waktu, mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sehingga kesimpulan dari yang kita pelajari saat ini, yang pertama, ini dia, belajar yang benar ya. Selama kalian mempelajari bahasa Arab, ingat, benar. Sungguh-sungguh saja tidak cukup, tapi harus belajar yang benar, harus tahu caranya. Supaya kamu gak frustasi, pesimis, sampai berujar bahwa bahasa Arab itu susah. Ya, itu adalah salah itu. Berarti cara kamu belajar kurang tepat. Kemudian kuasai banyak metode agar supaya kamu nantinya dalam mengajarkan bahasa itu tidak hanya menggunakan satu jurus itu saja yang menyebabkan siswa atau teman yang kamu ajarkan itu jenuh. Yang terakhir, ada 4 metode terkenal atau yang lazim biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang sudah saya jelaskan tadi itu apa tadi? Yang pertama, qawaid wa tarjamah. Di pesantren salaf gitu, biasanya menggunakan itu. Terus thariqah al-mubasyarah di pondok pesantren modern. Kemudian thariqah as-sam'iyah asy-syafahiyah, di mana itu di madrasah, di perguruan tinggi, yang ciri khasnya menggunakan lab atau ada rekaman. Kemudian yang terakhir at-thariqah al-ittisaliyah, di mana itu di lembaga-lembaga kursusan biasanya menggunakan metode itu.
Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Syukron. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.